Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar setia Cherry Misli. Selamat datang kembali di channel kami. Pada malam ini, kami akan membawa kalian ke dalam sebuah kisah yang penuh dengan kengerian dan misteri. Siapkan diri kalian untuk mendengarkan cerita yang akan membuat bulu kuduk kalian berdiri. Inilah kisah malam terakhir di desa penunggu kuburan. Gue inget banget waktu itu, gue sama temen gue, Rano, lagi naik motor pulang dari acara camping di hutan Citalang. Jalur pulangnya lumayan jauh, dan udah hampir maghrib. Kita berdua emang nekat, padahal teman-teman lain udah balik duluan lewat jalur utama yang lebih aman. Tapi karena kita pengen cari jalan pintas dan kebetulan bensin tinggal setengah, gue putusin buat coba cari jalur alternatif yang kelihatan lebih pendek dari Google Maps. Masalahnya, pas kita nyoba buka HP, sinyalnya ngaco. Bar sinyal naik turun, peta GPS muter-muter, bahkan arah kompas sempat nunjuk ke arah yang sama terus selama 10 menit. Gue mulai ngerasa agak aneh, tapi entah kenapa ada dorongan buat terus jalan. Di persimpangan kecil itu, gue sempat lihat papan kayu tua bertuliskan Desa Suralaya. Tulisan tangan, tapi cukup jelas, dan ada tanda panah ke arah kiri. Bro, yakin ini jalan benar? Tanya Reno sambil melongok ke kanan dan kiri. Ngerasa ragu, yakin. Tadi gue lihat ada pelang kecil, Desa Suralaya, katanya lewat sini lebih. Sipet, jawab gue sambil yakin. Yakin gak yakin juga, soalnya jalannya sempit dan hampir gak kelihatan kayak jalan umum. Akhirnya kita belok kiri. Awalnya biasa aja, jalan tanah berbatu, banyak pohon tinggi. Suasana hening, motor kita pelan banget karena takut nabrak akar pohon atau lubang. Makin masuk ke dalam, suasananya makin sunyi, kayak gak ada kehidupan. Angin yang dari tadi berhembus lembut tiba-tiba berhenti. Anehnya lagi, suara jangkrik dan serangga yang biasanya jadi teman malam di alam itu hilang, kayak ada tombol mute yang mencet semua suara alam. Dan itu pertama kali gue nyium bau yang gak biasa, bau dupa. Tapi bukan dupa yang biasa gue cium waktu sembahyang atau lihat ritual adat. Ini lebih tebal, lebih nyengat, dan ada nuansa amis yang nyelip di dalamnya. Gue sama Reno otomatis saling pandang, sama-sama ngerasain hal aneh dulu cium itu. Tanya Reno pelan, bau dupa? Jawab gue singkat. Dia ngangguk. Gue coba tenangin diri, pasti ada rumah warga atau orang yang lagi sembahyang di sekitar sini, pikir gue. Tapi pas kita terusin jalan, udaranya makin dingin. Bukan dingin biasa, tapi dingin yang nusuk tulang. Bulu kuduk gue mulai berdiri. Jam di pergelangan tangan gue nunjukin pukul 17.56 menit. Langit mulai gelap, padahal matahari masih harusnya ada waktu buat tenggelam. Tiba-tiba, kita sampai di tikungan tajam yang dibatasi batu besar dan dua pohon besar yang kayaknya udah ratusan tahun umurnya. Dan disitulah, di tengah-tengah tikungan itu, ada sebuah gerbang kayu berdiri. Bukan gerbang besar, lebih kayak portal dengan dua pilar dan atap dari ijuk kering. Di atasnya ada papan yang udah kusam tapi masih bisa dibaca. Selamat datang di Desa Suralaya, jaga lisan, hormati kuburan. Gue pelan-pelan berhentiin motor, Reno turun, jalan ke arah gerbang dan merhatiin tulisannya, ini desa. Bisiknya, gue ngangguk. Gue bisa ngerasa detak jantung gue makin kenceng, kayak ada sesuatu yang nyelimutin suasana tempat itu. Tapi anehnya, gak ada suara, gak ada angin, gak ada burung, gak ada nyamuk. Semua senyap. Kita masuk perlahan. Jalan berubah dari tanah jadi batu halus yang disusun seperti jalan kuno. Di kanan kiri, ada rumah-rumah kayu tua berdiri berjajar.
Rumah-rumahnya nggak hancur, bahkan bisa dibilang bersih dan tertata rapi. Tiap rumah punya halaman kecil, beberapa dengan pot tanaman dan sesajen di sudut-sudutnya. Asap tipis kelihatan naik dari beberapa tungku di belakang rumah. Tapi yang bikin gue merinding bukan itu keluarganya. Mereka ada berdiri, duduk, atau sekadar menyapu halaman. Tapi mereka semua diam, gak ada yang ngomong. Mereka cuma senyum, senyum yang lebar, datar, dan gak ramah. Senyum yang bikin gue gak nyaman. Tatapan mata mereka kosong, tapi kayak nembus ke tulang. Gue sempat melambatkan motor dan lihat seorang ibu tua berdiri di teras. Dia bawa sapu, tapi gak nyapu, cuma berdiri dan ngeliatin kita lewat. Mata dia kayak gak pernah kedip. Terus ada anak kecil lari-lari di depan rumah, tapi jalannya aneh. Kakinya gak pernah nunjukin jejak di tanah. Gue ngerasa itu aneh, tapi otak gue masih mencoba nyari alasan logis. Bro, kenapa mereka semua diem gitu ya? Tanya Reno pelan. Gue cuma bisa geleng peladu, gak tahu. Rasanya pengen balik, tapi jalan yang tadi kita lewatin mendadak kayak hilang dari kepala gue. Jauh, lebih jauh dari seharusnya. Kita terus jalan. Di tengah desa ada balai kayu tua, mungkin tempat kumpul warga. Di depannya ada semacam altar kecil dari batu, dikelilingi bunga, kemenyan, dan beberapa boneka jerami mungil yang disusun mengelilingi mangkuk tanah liat. Gue gak ngerti itu buat apa, tapi aura di sekitarnya tebal, kayak kabut gaib yang bikin tenggorokan kering. Akhirnya kita berhenti di depan rumah yang agak besar, yang di depannya ada satu lelaki tua berdiri. Bajunya kompang camping, tapi rapi. Dia bungkuk sedikit, jalan pelan ke arah kita, kulitnya keriput dan matanya kelihatan abu-abu. Tapi cara dia menatap gue bikin gue nunduk otomatis. Nginep sini aja, katanya datar. Dia ngasih gue kunci kayu kecil yang ada ukiran nama tamu. Lalu tangannya menunjuk ke rumah di sebelah kanan. Tanpa nanya lebih lanjut, dia balik badan dan menghilang ke balik rumah. Ya, hilang, kayak gak pernah ada di situ. Gue sama Reno dim, cuma bisa ngikutin arah yang ditunjuk. Rumahnya sederhana, 2 lantai dengan dinding kayu tua dan jendela yang tertutup kain putih tipis. Waktu gue buka pintunya, suara deritanya panjang dan dalam. Di dalam, bau dupa makin kuat, tapi ruangan itu bersih, terlalu bersih untuk rumah yang udah tua. Di meja tamu ada lilin kecil yang nyala, dan di dinding penuh foto ratusan, semua wajah tua, kebanyakan pakaian adat, dan semuanya tatapannya lurus ke kamera. Mata mereka semuanya terbuka lebar, seperti orang yang kaget. Beberapa fotonya udah kekuningan, kayak udah puluhan tahun di sana. Reno duduk di sofa bambu sambil buang napas panjang. Gue nggak tahu kenapa, tapi gue ngerasa tempat ini kayak nunggu kita. Gue ngangguk pelan. Mata gue masih tertuju ke satu foto yang ukurannya lebih besar dari yang lain. Seorang lelaki muda dengan luka di leher, senyum lebar, dan ada sesuatu di balik matanya. Sesuatu yang belum sempat pergi. Dan saat itu juga, lilin di meja tiba-tiba mati sendiri. Padahal nggak ada angin. Gue langsung nengok ke Reno. Dia juga lihat ke gue. Kita sama-sama tahu kita udah terlalu dalam buat mundur. Kakek-kakek kurus itu muncul entah dari mana. Langkahnya pelan, tapi pasti matanya saif, tapi tajam. Tanpa banyak basa-basi, dia berdiri di depan gue dan Reno, lalu mengulurkan sebuah kunci kayu kecil yang gantungannya dari tali rotan tangan. Keriputnya gemetar sedikit, tapi dia tetap kelihatan tenang. Nginep sini aja, jalan keluar baru buka besok pagi, katanya datar. Suaranya berat tapi pelan. Dia nggak senyum, nggak ramah, tapi juga nggak kelihatan jahat, lebih ke
Kosong, gue dan Reno saling pandang dalam hati. Gue ngerasa ada yang salah. Tapi gue juga sadar langit udah gelap total. Kiri kanan cuma kelihatan siluet pohon, suara binatang malam pun masih absen, dan hawa udara udah mulai menusuk tulang. Gue coba mikir cepat, nginap semalam doang. Terus pagi-pagi cabut, kayaknya nggak apa-apa. Akhirnya kita ngikutin arahan kakek itu. Dia tunjuk ke arah rumah kecil di pinggir desa. Rumahnya berdiri agak terpisah dari bangunan lain, dikelilingi kebun singkong dan pagar kayu randah yang udah miring. Lampunya nyala kuning redup, menambah kesan suram yang makin gak bisa gue abaikan. Begitu kita sampai di depan pintu, kunci yang tadi dikasih langsung cocok di lubangnya. Begitu pintu dibuka, bau lembab langsung nyambut hidung gue. Tapi bukan bau busuk, lebih kaya campuran antara dupa, kayu tua, dan debu yang udah lama nggak dibersihin. Gue nyalain lampu minyak di meja dekat pintu. Cahayanya langsung menerangi sebagian ruangan. Dalamnya sederhana. Ada 2 ranjang kayu bersprei putih yang udah agak kusam, lemari rotan tua di pojokan, dan 1 meja kecil dengan termos air dan 2 gelas dari seng di sisi dinding. Ada hal yang langsung bikin gue merinding. Foto heaven, foto 10 edu, bahkan mungkin ratusan foto terpajang menutupi hampir seluruh permukaan dinding. Semuanya foto orang tua, wajah-wajah keriput, beberapa pakai pakaian adat, sebagian duduk di kursi kayu dengan tatapan kosong, dan sebagian lain berdiri tegak sambil menatap kamera. Tapi yang bikin gue ngerasa aneh, semua matanya kelihatan lebar, bukan sekadar terbuka, tapi benar-benar lebar, seperti dipaksa untuk gak berkedip. Ini foto siapa semua? Gumam Reno pelan, sambil berdiri di depan salah satu dinding. Dia gak nyentuh apapun, cuma mandangin satu persatu wajah dalam bingkai-bingkai. Tua itu, gue juga gak tahu, tapi perhatiin Dil, gak ada satupun yang senyum. Jawab gue, masih berdiri di depan pintu. Tangan gue belum juga lepas dari gagangnya. Gue berusaha mengabaikan perasaan gak nyaman yang mulai menyelimuti dada. Gue coba meyakinkan diri, mungkin ini cuma tradisi warga sini. Mungkin mereka punya budaya foto keluarga yang unik. Tapi makin gue mikir, makin banyak hal yang gak masuk akal. Capek setelah seharian naik motor dan jalan kaki bikin badan gue lengket. Gue mutusin buat mandi dulu, berharap air dingin bisa bikin pikiran gue lebih jernih. Kamar mandinya ada di belakang rumah. Jalannya lewat lorong sempit yang temaram, hanya diterangi cahaya dari lampu minyak kecil yang menggantung di atas. Begitu masuk kamar mandi, gue kaget karena ternyata bersih. Lantainya dari batu kali, airnya ngalir dari pancuran bambu yang bunyinya monoton. Gue copot baju, bilas badan, dan berdiri di depan cermin tua yang menggantung di tembok. Dan disitulah, detik itu juga, gue ngerasa dunia berhenti sebentar. Di ujung pantulan cermin, di pojok ruangan, ada bayangan cewek, berdiri diam, rambutnya panjang nutupin wajah. Pakaiannya lusuh, dia nggak gerak, cuma berdiri. Gue refleks nengok ke belakang, kosong, nggak ada siapa-siapa. Nafas gue berat, jantung gue berdetak lebih cepat. Gue tatap cermin lagi, bayangan itu juga udah nggak ada. Gue buru-buru bilas muka, pakai baju seadanya, dan langsung balik ke kamar. Reno udah duduk di ranjang sambil ngelap sepatunya dengan tisu. Mukanya kelihatan pucat. Gue juga dengar sesuatu dari belakang rumah. Katanya pelan. Gue ngeliat bayangan cewek di kamar mandi. Jawab gue tanpa mikir panjang. Gue terlalu panik buat nutupin kejadian tadi. Reno diem. Lalu dia berdiri, jalan pelan ke jendela yang ditutup kain putih tipis. Dia buka sedikit, terus langsung nutup. Lagi, ada orang banyak berdiri di dekat kuburan belakang rumah. Mereka lagi ngelilingin sesuatu. Gue nggak langsung percaya, tapi gue tahu Reno bukan tipe yang suka ngarang.
Gue pelan-pelan jalan ke jendela yang sama. Buka kainnya sedikit. Cahaya bulan emang gak terlalu terang, tapi cukup buat lihat siluet beberapa orang berdiri melingkar. Beberapa di antara mereka bawa lilin. Dari arah mereka berdiri, mulai kedengeran suara orang baca mantra, pelan tapi jelas. Dan bersamaan dengan itu, terdengar kentongan dipukul pelan, ritmis, dari arah yang sama. Suasana makin mencekam, bukan karena takut setan, tapi karena gue ngerasa kita kayak ada di tempat yang bukan buat manusia luar, bro. Ini kenapa serem banget suasananya ya? Bisik Reno, suaranya lirih tapi penuh tekanan. Gue diam beberapa detik. Otak gue sibuk nyari jawaban logis, tapi gak ketemu. Udah, tidur aja. Besok pagi langsung cabut. Jawabku akhirnya, walaupun gue sendiri gak yakin bisa tidur malam itu. Kita matiin lampu minyak, biarkan gelap menyelimuti ruangan. Karena jujur aja, kadang gelap lebih menenangkan daripada lihat isi rumah ini. Gue rebahan di kasur kanan. Reno dikirim kasurnya keras, berdecit tiap kali gerak. Tapi lebih baik begitu daripada harus terus-terusan dengar suara kentongan yang kadang makin cepat, kadang pelan, seolah mengikuti detak jantung gue. Beberapa menit kemudian, ada suara langkah pelan di luar rumah. Suaranya jelas banget, kayak orang jalan tanpa alas kaki di atas tanah kerikil. Langkahnya teratur, terus berhenti, pas banget di depan pintu. Gue tahan napas, gak ada ketukan, gak ada panggilan, cuman diam. Dan gue tahu Reno juga dengar, karena dia nahan napas bareng. Gue, beberapa detik kemudian, suara itu mundur perlahan, lalu hilang. Tapi, kentongan berhenti juga, sunyi banget. Sampai-sampai gue bisa dengar detakan jam dari dapur yang tadi gak pernah gue sadari ada. Gue pejamkan mata, tapi malam itu, gue tahu, tidur bukan pilihan. Malam itu, kita cuma bisa nunggu pagi, dengan harapan matahari bisa nunjukin jalan keluar dari tempat ini. Tapi dalam hati kecil gue ngerasa matahari mungkin gak akan pernah terbit di desa Suralaya. Jam menunjukkan tepat pukul 12 malam saat gue terbangun mendadak. Awalnya gue kira cuma mimpi buruk atau suara tikus di atap. Tapi enggak, gue denger jelas langkah kaki. Pelan, tapi ritmis. Suaranya datang dari luar jendela, dari arah tanah berkerikil yang mengelilingi rumah. Gue masih rebahan, tapi tubuh gue langsung kaku, sementara jantung mulai berdetak lebih cepat. Gue coba tahan napas dan dengerin lebih saksama. Langkahnya makin banyak, makin jelas, bukan cuma satu orang kini. Banyak, kayak iring-iringan. Gue pelan-pelan bangun dan mendekati jendela. Tangan gue getar waktu narik sedikit tirai tipis itu buat ngintip keluar. Dan di saat itulah gue ngerasa dunia yang gue kenal mulai retak di depan mata gue. Di tanah lapang yang tadinya cuma ada beberapa semak dan pohon pisang, sekarang penuh oleh warga desa. Mereka berdiri melingkar, mengelilingi kuburan di belakang rumah. Tapi yang bikin gue benar-benar gak bisa ngedik, bukan cuma jumlah mereka, tapi ekspresi wajah mereka. Kosong, datar. Mereka gak ngomong apapun, gak senyum, gak berkedip. Masing-masing bawa lilin di tangan, dan nyala lilin itu bikin cahaya mereka berpendar samar, seperti bayangan. Wajah mereka semua menghadap ke tengah lingkaran, tempat sebuah keranda ditutup kain merah menyala tergeletak. Tapi anehnya, keranda itu kayak bukan tergeletak biasa, kayak berdenyut pelan, kayak bergerak dari dalam. Gue gak bisa berpaling. Gue diem di situ selama beberapa detik, sampai akhirnya Reno yang tidur di sebelah gue mulai gerak. Dia bangun sambil garuk kepala, terus ngeliat ekspresi gue yang pucat. Apaan, bro? Tanyanya setengah ngantuk. Lihat dah, keluar jendela, jawab gue pelan. Suara gue nyaris habis. Reno mendekat dan intip bareng.
Begitu matanya lihat kerumunan itu, dia langsung melek total. Nafasnya berubah cepat, dia mundur setengah langkah. Gila, mereka semua ngelilingin kuburan. Bisiknya, kita berdua diam, udara di kamar jadi dingin mendadak. Lilin di meja kecil tiba-tiba berkedip-kedip, seperti mau mati, dan detik berikutnya, keranda itu bergerak, benar-benar gerak, sedikit mengambang, naik pelan-pelan dari tanah, sekitar 1 meter di atas permukaan, terus jatuh keras kembali ke tanah. Debu langsung berhamburan, suara kain robek dan kayu berderak kedengeran jelas dari jendela, dan yang paling bikin darah gue nyaris beku adalah suara jeritan, bukan dari orang di sekitar, tapi dari bawah tanah, suara perempuan, jeritannya panjang, seperti kesakitan, seperti dikubur hidup-hidup, lalu disusul oleh suara tangisan kecil. Atau mungkin suara tertawa, tapi pelan, gak jelas, bikin kepala sakit. Reno mundur lebih jauh, mukanya udah pucat kayak kapur. Kita harus keluar dari sini sekarang juga, katanya dengan suara keras. Setengah panik gue cuma bisa ngangguk, tanpa banyak bicara. Kita ambil tas yang masih setengah kebuka, barang-barang dibiarin berantakan. Gue buka pintu rumah sambil neken napas. Suara ensel pintu berderit nyaring banget, kayak jeritan besi tua. Tapi begitu pintu kebuka, gue dan Reno langsung berhenti. Diam, tak bergerak. Pemandangan di depan kita bukan desa lagi. Semua rumah hilang, gak ada jalan, gak ada warung, gak ada pos ronda, gak ada rumah kayu dengan tangga kecil. Semua hilang, yang tersisa cuma lahan lapang kosong, ditutupi tanah hitam dan rumput liar yang kelihatannya sehat. Pohon-pohon tinggi masih berdiri, tapi bentuknya gak wajar. Cabangnya berbelit, daunnya kering, dan bayangannya panjang banyak, kayak tangan. Dan di tengah-tengah tanah kosong itu masih ada kuburan, masih ada keranda, masih ada warga yang berdiri. Tapi kali ini posisi mereka berubah. Mereka gak ngadep ke tengah lagi, mereka semua sekarang berdiri dengan punggung menghadap ke kuburan dan wajah menghadap ke arah kita. Mereka lihat kita, jaraknya jauh, tapi gue bisa lihat jelas tatapan mereka menusuk, dan satu persatu kepala mereka mulai miring ke kanan. Miring lebih dari wajar, kayak lehernya retak. Tapi mereka gak berhenti, masih mandang, masih senyum. Reno udah gemeteran, gue tarik tangannya dan kita lari ke arah hutan. Harapan gue cuma satu, bisa nemuin jalan keluar yang tadi kita lewatin pas datang. Tapi tiap langkah kaki kita terasa makin berat. Tanah di bawah kaki jadi lengket, kayak lumpur basah. Akar-akar pohon kaya sengaja ngulur buat ngehalangin kita. Suara dari belakang makin keras, kayak langkah kaki, kayak bisikan, kayak tawa kecil anak kecil di telinga gue. Cepet gue, jangan lihat belakang, gue teriak. Walaupun suara gue sendiri rasanya mau putus. Kita terus lari, nafas gue udah ngos-ngosan, dada kayak ditusuk-tusuk. Tapi anehnya, gak ada ujung. Jalur tanah itu muter, gak ada jalan keluar. Dan yang paling aneh, gue mulai kenal lagi pemandangannya. Kita balik lagi ke rumah awal tadi. Padahal kita lagi jauh, tapi kita tetap balik lagi. Rumah itu masih berdiri, tapi sekarang cahaya lilinnya udah mati. Jendelanya terbuka, tirainya melambai sendiri. Padahal gak ada angin di ambang pintu. Ada kakek tua yang tadi, tapi kali ini wajahnya gak kosong. Wajahnya marah, matanya merah, mulutnya terbuka lebar, dan keluar suara kayak suara angin bertabrakan dengan kayu basah yang datar. Harus tinggal, gue dan Reno langsung lari lagi. Tapi entah kenapa, tanah di sekitar kaki kita mulai bergerak,
seperti tangan-tangan keluar dari dalam tanah, mencoba menarik kita masuk. Gua hampir jatuh. Reno sempat kepleset dan mukanya nyemplung ke tanah berlumpur, tapi kita terus maksa bangkit, lari sekuat tenaga, sampai akhirnya dari kejauhan gue lihat cahaya, bukan lilin, tapi cahaya matahari. Jauh di ujung hutan, sinar jingga mulai menerobos sela pepohonan. Gue gak tahu dari mana datangnya, tapi itu satu-satunya arah yang masuk akal. Kita langsung kejar cahaya itu, terobos ranting, lompatin akar, gak peduli sama luka di kaki atau goresan di tangan. Dan pas kita keluar dari batas hutan, desa itu hilang. Gak ada lagi rumah kayu, gak ada warga, gak ada keranda, cuma jalan tanah yang tadi kita lewati saat sore. HP gue nyala lagi, ada sinyal. Waktu di layar 6:01 pagi. Reno duduk di pinggir jalan, napasnya belum stabil. Gue sendiri masih ngerasa kayak mimpi, tapi luka di tangan dan lumpur di celana membuktikan semua yang kita alami nyata. Dan di belakang kita, suara kentongan terdengar samar sekali, lalu hilang. Kaki gue rasanya udah mau kopot waktu akhirnya kita nemuin jalan yang mirip sama waktu pertama kali masuk desa itu. Nafas gue tinggal sisa-sisa, tapi ada satu harapan, kalau bisa nemuin jalan itu lagi, semuanya bakal selesai, kita bisa balik, lari dari semua kegilaan ini. Tapi harapan itu hancur begitu aja. Cuma dalam hitungan detik, yang kita temuin bukan jalan tanah yang nembus ke jalan besar, bukan papan bertuliskan Desa Suralaya, tapi sebuah pohon beringin raksasa. Akarnya menjalar keluar dari tanah, kayak ular yang nyari mangsa. Daunnya lebat banget, gelap, nutupin langit pagi yang tadi sempat kelihatan. Dan tepat di bawah pohon itu, batu nisan banyak, berjejer rapi, sebagian udah retak, berlumut, dan gak ada nama yang bisa dibaca. Yang bisa gue tangkap cuma bau anyir dan harum dupa yang nyampur jadi satu. Gue dan Reno berhenti, napas kita berat, dan tiba-tiba dari balik salah satu batang beringin itu muncul kakek yang tadi yang kasih kunci rumah, yang berdiri di depan. Semua mulai aneh. Tapi kali ini, dia gak cuma diam, dia maju pelan, wajahnya serius, dan suaranya dalam banget waktu. Dia buka mulut, kalian udah dipilih, katanya sambil menatap lurus ke arah kami. Desa ini bukan sembarang tempat, ini tempat bersemayam jiwa-jiwa yang belum tenang, jiwa-jiwa yang dibungkam, dan sekarang, kalian yang terakhir. Gue ngerasa napas gue berhenti sesaat. Kata-katanya berat, suaranya kayak bergema langsung ke kepala gue. Tapi sebelum gue sempat nanya maksudnya apa, Reno tiba-tiba jatuh. Dia kejang, tubuhnya menggeliat liar di tanah, tangan dan kakinya menendang udara kosong. Matanya berubah putih semua, gak ada bola matanya lagi. Lidahnya kaku, dan dari mulutnya keluar suara, bukan suara Reno, tapi suara perempuan. Suara itu serak, penuh dendam, dan setiap katanya bikin bulu kuduk gue berdiri. Aku belum selesai, katanya pelan. Mereka bunuh aku di sini. Mereka tutup semua aib itu dengan sesajen dan upacara palsu. Gue gak bisa gerak. Serius, badan gue kaku, kayak dililit rantai. Tak kasat mata, mulut gue pengen teriak, tapi suara gue gak keluar. Yang ada cuma dinginnya menusuk, mulai dari ujung kaki sampai ke punggung. Kakek itu masih berdiri di tempat yang sama, tapi sekarang dia tunduk, tangannya meremas tongkat kayu yang tadinya dia pakai buat jalan. Tapi gak ada rasa takut di wajahnya, kayak dia udah tahu semua ini bakal terjadi. Dan tiba-tiba suara kentongan kedengeran lagi, tapi bukan dari kejauhan, dari belakang. Gue pelan-pelan nengok, dan jantung gue hampir kopot. Dari balik batu nisan,
dan akar pohon beringin itu, warga desa muncul lagi. Tapi kali ini bukan manusia seperti sebelumnya. Mereka udah berubah. Wajah mereka busuk, kulitnya robek di sana-sini. Matanya bolong, beberapa bahkan gak punya rahang. Tapi tetap mereka senyum lebar. Gigi hitam-hitam, bibir sobek sampai ke pipi, dan di tangan mereka dupa yang masih menyala. Asap dupa itu gak kayak biasanya, bukan wangi, tapi amis, campur bau daging busuk. Dan setiap mereka maju satu langkah, tanah di sekitarnya jadi hitam. Suara perempuan itu masih keluar dari mulut Reno yang sekarang tubuhnya udah melayang sedikit dari tanah. Kayak ada sesuatu yang nahan dia di udara. Mereka kubur aku hidup-hidup. Suara itu terdengar penuh luka, karena aku tahu. Karena aku melihat yang seharusnya gak boleh dilihat. Gue cuma bisa berdiri, ngelihat semua itu, sambil tubuh gue makin lemas. Satu warga mendekat, jalannya pelan, dupa di tangannya ngebuat asap menggulung ke arah gue, dan ketika asap itu menyentuh kulit gue, rasanya terbakar, sakit, tapi gue gak bisa gerak. Gue cuma bisa lihat, cuma bisa nahan napas. Kakek itu melangkah mendekat ke arah Reno. Dia angkat tangan dan baca sesuatu yang gue gak ngerti, bahasa asing. Tapi begitu dia selesai, tubuh Reno jatuh. Suara perempuan itu menghilang. Reno masih napas, tapi matanya belum kembali. Dan di saat itu, kakek itu lihat gue. Tatapannya tajam. Dia masih di tubuh temanmu, tapi itu bukan semata kerasukan. Dia menyatu, ucapnya perlahan, kalau kalian tetap tinggal sampai malam ini, dia gak bakal bisa keluar lagi. Jiwa perempuan itu akan menguasai semuanya. Gue akhirnya bisa bicara pelan. Kenapa kami? Tanya gue, hampir kayak bisikan. Kakek itu diam sebentar, lalu jawab, karena kalian datang tanpa izin. Kalian masuk ke tanah yang sudah disegel untuk dunia manusia. Desa ini dulu tempat pembuangan semua aib, semua kejahatan, semua rahasia kelam dikubur di sini. Tapi arwah yang mereka kubur belum tenang. Warga-warga busuk itu masih berdiri, sekarang membentuk lingkaran di sekitar kami. Asap dupa makin tebal. Mata mereka ngelotot ke gue dan Reno, seakan-akan nunggu aba-aba untuk mulai sesuatu. Kakek itu melanjutkan, satu-satunya cara kalian bisa keluar adalah kalau dia mau melepaskan, tapi dia gak akan pergi begitu saja. Kalian harus dengarkan ceritanya sampai habis, sampai dia puas. Gue ngelihat Reno, matanya terbuka lagi. Tapi sekarang mata itu bukan mata Reno. Dia mandang gue, lalu tersenyum dengan senyuman perempuan, dan suara itu balik lagi. Kamu mau dengar? Aku bakal ceritain semuanya. Mulai dari malam itu, saat aku lihat mereka membakar mayat anak kecil yang mereka sembunyikan karena ketahuan mencuri beras dari gudang kepala desa. Suaranya berubah jadi jeritan, lalu tertawa panjang, gak manusiawi. Dan di detik itu, gelap, semuanya gelap, kayak dunia ditarik ke lubang hitam. Dan terakhir yang gue ingat sebelum semuanya lenyap, cuma satu hal, tangan-tangan dari tanah narik kaki gue ke dalam suara tawa, suara tangisan, suara doa yang terbalik, semua campur jadi satu. Lalu gue pingsan. Gue bangun dengan kepala berat dan badan pegal kayak habis digebukin satu kampung. Mata gue nyoba fokusin pandangan, dan yang pertama gue lihat cuma aspal jalanan yang retak, penuh debu, dan sinar matahari pagi yang silau banget. Gue coba duduk, pelan, ngerasa keringat dingin mengucur dari punggung. Napas gue tersengal. Gue lihat ke sekeliling dan sadar gue lagi di pinggir jalan besar, tepat di tepi hutan. Motor yang kita pakai rusak parah, setangnya bengkok, ban depannya kempes,
dan joknya robek. Tapi yang lebih parah, Reno gak ada. Gue berdiri goyah, mulut gue kering. Gue panggil-panggil nama Reno, tapi yang jawab cuma suara angin dan dedaunan. Gue coba cari jejak bekas sepatu, bekas roda, apapun, tapi tanah di sekitar situ bersih. Kayak gak pernah ada yang berhenti di sana. Gue teriak lagi, suara gue menggema ke dalam hutan. Reno, bro, lo di mana? Tapi gak ada jawaban. Yang ada cuma rasa hampa, perasaan kehilangan yang gak bisa dijelasin, kayak sebagian dari diri. Gue ikut ditarik sama sesuatu dari desa itu. Beberapa jam kemudian, ada mobil bak terbuka lewat. Sopirnya berhenti dan langsung turun. Begitu lihat keadaan gue yang lusuh, berdarah, dan lemah, dia bantu gue naik ke belakang mobil, kasih air minum, lalu bawa gue ke pos polisi terdekat. Di sana, polisi dan warga mulai nanya-nanya. Gue jelasin semuanya, dari awal sampai akhir. Camping, jalan pintas, desa Aner, rumah kayu, warga bisu, sampai kejadian keranda terbang dan Reno yang kerasukan. Tapi semua orang cuma saling pandang, lalu menatap gue dengan raut yang campur aduk antara iba dan gak percaya. Salah satu bapak-bapak tua yang lagi duduk di depan pos bilang pelan, "Nah, desa Suralaya udah gak ada sejak 30 tahun lalu." Gue diam, gak ngerti maksudnya. Dulu desa itu emang ada, tapi bukan desa biasa. Orang-orang bilang banyak kejadian aneh. Warganya sering ngadain upacara malam-malam, banyak anak kecil hilang, dan warga luar takut lewat jalur situ. Akhirnya pemerintah waktu itu datangin aparat, katanya buat pembersihan. Tapi setelah itu gak pernah ada yang balik dari sana. Gue masih gak percaya. Maksud bapak, desa itu udah hilang. Dia angguk pelan. Tanahnya dijadiin kuburan massal. Mereka bakar semuanya, katanya, biar energi gelap di sana gak bisa bangkit lagi. Tenggorokan gue tercekat. Gue hampir muntah. Semua yang gue alami, rumah-rumah kayu, warga yang senyum aneh, suara manta, bau dupa, dan Reno, semua itu berarti beneran kejadian. Tapi anehnya, gak ada yang bisa nemuin desa itu sekarang. Polisi akhirnya nganterin gue ke rumah sakit buat diperiksa. Katanya gue dehidrasi, luka-luka ringan, dan shock berat. Gue dirawat selama 2 malam. Selama itu gak ada satupun kabar tentang Reno. Tim SAR dikirim buat nyisir jalur hutan Citalan, tapi hasilnya nihil. Gak ada jejak manusia, gak ada motor, gak ada tanda-tanda aktivitas. Seolah-olah cuma gue yang keluar dari tempat itu, dan Reno gak pernah ada. Tapi gue tahu itu bohong. Reno ada. Gue lihat dia kerasukan, gue lihat dia melayan, gue lihat dia jadi wadah buat arwah yang penuh dendam. Itu, dan sekarang gue gak tahu dia masih hidup atau udah jadi bagian dari tanah terkutuk itu. Beberapa minggu berlalu, gue pulang ke rumah, tapi hidup gak pernah sama lagi. Setiap malam Jumat, gue masih cium bau dupa dari jendela kamar gue. Padahal gue tinggal di kota, jauh dari hutan. Kadang ada suara kentongan, samar, tapi jelas, kayak dipukul 3 kali, lalu diam 3 kali, lalu diam lagi, dan gue tahu suara itu bukan dari dunia ini. Gue pernah coba ceritain ke orang tua gue, mereka dengerin, tapi setelah itu bilang gue harus ke psikolog. Gue ngerti cerita gue terlalu gila buat dipercaya, tapi setiap kali gue tidur, gue selalu mimpiin hal yang sama. Gue ada di desa itu lagi, tapi sekarang gelap total, langit merah, semua rumah terbakar, warga-warganya gak ada yang hidup. Mereka merangkak, tubuh mereka tinggal tulang, tapi senyuman itu masih sama. Dan di tengah desa ada keranda berdiri sendiri, diselimuti kain merah penuh bercak hitam, dan di atasnya duduk Reno. Dia ngeliat gue, senyumnya lebar, matanya putih,
kosong, dan dia selalu bilang kalimat yang sama dengan suara berat tapi tenang. Kita belum selesai, bro. Gue bangun dengan keringat dingin. Tiap kali dengar suara itu, nafas gue ngos-ngosan. Tapi gue tahu, itu bukan mimpi biasa. Itu pesan, atau mungkin panggilan. Pernah sekali, gue nekat balik ke hutan Citalah, bawa kamera, senter, dan semua perlengkapan. Tapi setelah jalan 1 jam, gue gak nemuin apa-apa. Jalurnya beda. Kayak hutan itu sendiri nolak gue masuk lagi. Tapi satu hal yang bikin gue yakin, semua yang gue alami bukan halusinasi. Di salah satu batu dekat pohon besar yang gue lewatin waktu itu, ada tulisan pudar yang baru. Reno, bukan diukir, tapi kayak dibakar ke batu. Tulisan itu masih hangat waktu gue pegang. Dan setelah itu, gue gak pernah balik lagi. Sekarang, gue cuma bisa nunggu. Karena gue yakin, cepat atau lambat, Reno bakal datang lagi. Entah dalam mimpi, entah dalam bayangan, atau mungkin beneran datang. Karena kalimat itu selalu berulang di kepala gue. Kita belum selesai, bro. Dan gue gak tahu kapan semuanya bakal benar-benar selesai. Terima kasih telah mendengarkan cerita Malam Terakhir di Desa Penunggu Kuburan bersama Cerimis. Kami harap kisah ini memberikan pengalaman mendebarkan bagi kalian semua. Ingatlah, di setiap perjalanan malam yang sepi, selalu ada resiko yang tak terduga menunggu. Waspadalah, karena terkadang yang menakutkan bukan hanya cerita, tapi kenyataan. Dan jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kamu tak ketinggalan kisah-kisah horor nyata lainnya dari Cerimis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.